Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ila nihayatil azman amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah bersama-sama tadi menyimak materi dari Ustadz Hashim, yaitu tentang metode menghafal Al-Qur'an. Dan semoga teman-teman baik yang di rumah maupun yang ada di studio semuanya paham nggih. Dan sekarang menginjak materi yang kedua, yang sebenarnya materi di awal tadi, kita akan bersama-sama mendengarkan materi motivasi Al-Quran. Kalau tadi kita metode Al-Quran, metode menghafal Al-Quran, sekarang kita motivasi menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran, bagaimana kiat-kiat, bagaimana pengalaman dan sepak terjang lain-lainnya tentang menghafal Al-Quran. Oke, untuk materi kali ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Dr. Samsul Ulum MA, yaitu pemateri motivasi menghafal Al-Quran. Riwayat pendidikan beliau S3 pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman organisasi dan pengalaman beliau yaitu pembina Hayat Tahfidzil Quran, kemudian dosen S1, S2 dan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yuk langsung saja kita sambut beliau, yaitu Ustadz Dr. Samsul Ulum MA. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Nyampe. Dan kita bersyukur oleh Allah dijadikan umat Nabi pilihan, Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, yang dengan keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan karena Nabi yang istimewa, maka kitab yang diberikan adalah kitab yang istimewa, kitab Al-Quran. Dan tentunya umat yang menjadi umatnya adalah umat yang paling istimewa dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Para peserta ta'aruf Qur'ani yang saya banggakan, kali ini saya diminta untuk menyampaikan tema tentang motivasi menghafal Al-Quran. Saya yakin semuanya sudah punya motivasi yang tinggi. Saya hanya ingin memperkuat, ya, berharap mudah-mudahan motivasinya itu terus menerus sampai nanti, sampai benar-benar yang menghafal sampai hafal Al-Quran, yang sudah menghafal Al-Quran sampai bisa benar-benar mendalami Al-Quran. Saya ingin juga nanti siapapun yang sudah hafal Al-Quran, motivasinya tetap tinggi bagaimana bisa mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan dengan motivasi yang tinggi, dengan tulus, dengan ikhlas, itu harapan kita itu adalah masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Jadi ini adalah tahapan yang panjang, ya, tahapan yang panjang yang tentu saja kita ini hanya sebatas berupaya, berusaha. Mudah-mudahan satu saat kita benar-benar adalah orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak gratis tapi dengan perjuangan.
motivasi menghafal Al-Quran ini perlu kita lihat lagi. Ternyata para sahabat Nabi, ya, saya di dalam judul saya ini saya kasih gambar mushaf masa Sayyidina Utsman. Nah, yang itu jangankan dibaca oleh orang sekarang, dibaca pada masa zaman Khalifah Utsman itu nggak bisa dibaca kalau tidak orang-orang yang hafal Al-Quran. Orang yang bisa membaca aja sering keliru karena bila syaklin wala nuktotin wala wakfin dan seterusnya, nggak ada sakalnya, nggak ada titiknya, nah gitu ya. Jadi Al-Quran itu saat itu ya sudah dihafal. Nabi itu mendapatkan juga tidak menghafal tulisan, ya. Sahabat itu menghafal dulu, dari hafal kemudian ada yang pintar nulis, dari hafalannya inilah kemudian dia tulis. Jadi tidak tulisan dulu. Dan tidak semua sahabat bisa menulis. Dan Zaid bin Sabit menulis itu pun setelah nulis disemakkan dicekkan, ditasrehkan tulisannya itu benar apa tidak. Maka dibacalah tulisan itu di hadapan Nabi. Tapi tetap ada yang tidak bisa ditulis walaupun sudah ada tulisannya. Apa itu? Ya banyak bacaan-bacaan yang tidak bisa disimbolkan. Ya, bahasa Arab itu kan vokalnya kan a, i, u begitu ya. Kalau e tidak ada, ba fathah b itu enggak ada. Ba itu ya fathah ba begitu. Kalau a itu ya fathah a, enggak ada a, hamzah fathah ha gitu ya. Jadi tashil tidak ada. Sehingga tashil, nakol, imalah itu tidak ada di rosem, itu tidak ada, enggak muncul. Munculnya apa? Ketika dilafalkan. Patokannya apa? Patokannya pelafalan itu, patokannya bukan mushaf itu. Sehingga orang menghafal itu sebaiknya adalah talaki dan musyafahah. Karena apa? Karena memang patokannya adalah dari pelafalan tadi itu. Ya, nggak bisa tulisannya majroha. Ini nggak sesuai dengan nahwu. Memang bukan nahwu patokannya. Ya, ini kok ajami pakai tasil. Seharusnya ya hamzah fathah gitu kan. Nah, ini kan bukan patokannya karena memang tidak bisa disimbolkan dengan tulisan. Begitu mulianya Al-Quran, para sahabat ini setiap ada ayat dihafal. Ya. Padahal mereka tidak bisa membaca. Kalau ingin punya Al-Quran, dia harus nyari orang gitu kan, nyari sahabat yang sudah dapat dari Nabi, dia menghafal. Ya. Itu upaya mereka. Kita ini kan enak, kita ini sudah dapat, sudah mushaf, sudah ada sakalnya gitu kan. Tinggal hal-hal yang tadi itu digurukan, gampang begitu ya. Sekarang malas membaca, itu tinggal nyetel audio gitu ya. Malas deres nyetel audio begitu. Ya yang lancar audionya, dia nggak lancar. Ya, nah, jadi fasilitas sekarang ini sudah luar biasa. Mengapa para sahabat itu termotivasi, semangat? Karena sahabat itu yakin bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Ya. Pengaruhnya orang yakin itu berbeda loh dengan tidak yakin. Dengan yang yakin setengah-setengah itu. Mahasiswa diberitahu oleh dosennya, mahasiswaku semuanya minggu depan ujian. Bagi yang yakin gimana? Maka dia belajar. Awas kalau nggak bisa jawab nanti nggak lulus. Wah takut dia. Yakin dengan perkataan dosen. Maka dia sungguh-sungguh belajar. Nanti kalau saya tidak belajar nanti tidak lulus.
para sahabat itu yakin kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Inna anzalnahu, ini Quran ini kami yang nurunkan. Kaget gitu itu sudah tersentak, Allah sendiri yang nurunkan ini, gitu kan, yakin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Nolong ya, bisa nolong Quran ini, yakin dia itu. Orang yang yakin itu konsekuensinya tadi langsung berupaya tadi itu. Yang tidak yakin, oh iya betul nanti ngasih syafaat gitu kan. Tapi ya tahu, tapi nggak yakin. Buktinya nggak yakin apa? Dia nggak sungguh-sungguh itu bukti dia tidak yakin. Yakin nggak? Yakin. Buktinya mana? Ya pokoknya yakin gitu kan. Itu namanya tidak yakin. Ya. Nah, Al-Quran yang saat itu rumit, ya, dibaca rumit, para sahabat itu menghafal. Saat itu nggak ada bukti-bukti ilmiah tentang Al-Quran, tidak ada, nggak seperti sekarang, nggak butuh bukti ilmiah, begitu ya. Tidak butuh bukti ilmiah, ya, bahkan mereka tidak bisa membaca, tapi mereka para sahabat itu bisa sholat semalam itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz. Coba luar biasa. Itu kalau tidak yakin tidak bisa. Ya. Mengapa Al-Quran itu dihafal? Ya. Tadi sebagian jawaban sudah tak sampaikan di awal. Itu sejak masa sahabat menghafal. Para tabi'in itu juga begitu menghafal, ya, karena yakinnya agama itu ya Quran itu. Saat itu kan belum ada kitab akidah, tidak ada kitab fikih, tidak ada. Bahkan namanya fikih itu tidak ada, namanya akidah itu tidak ada, namanya tafsir itu tidak ada pada masa sahabat. Pada masa tabi'in juga tidak ada. Akhir-akhir itu muncul perkembangan ilmu pengetahuan itu, kemudian dipilah-pilah, baru ada yang namanya tafsir, ada yang namanya fikih, namanya akidah, merembet ilmuwan muslim ngambil dari negara lain, dari Yunani muncul filsafat, muncul ilmu kedokteran, kesehatan dan seterusnya itu. Ya. Nah, alasan yang pertama kenapa Al-Quran itu dihafal itu karena memang Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Hadisnya banyak, tapi saya ini hanya ngambil beberapa hanya sebagai pengingat kita ya. Silakan dibaca itu. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, ya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama, ya, daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Fadlu kalamullah, fadlu kalamillahi ala ghairi kafadlillahi ala khalqi. Keutamaan Al-Quran itu dibanding dengan keutamaan selain Al-Quran, kalam-kalam yang lain, itu seperti bandingannya Allah dengan makhluknya. Ya bukan bandingannya. Allah bisa menciptakan semesta, manusia bisa menciptakan apa? Ya kan? Bisa membuat makanan saja, paling banter membuat rumah dan seterusnya, sehingga bukan bandingannya. Jadi nggak bisa dengan kita memikirkan ciptaan Allah, gimana Allah menciptakan langit. Gak usah mikirkan Allah, tambah rusak nanti. Mikirkan ciptaannya itu tidak bisa. Gimana Allah membangun langit, membangun bumi, nggak bisa. Ya, itu fadlnya Allah. Nah, fadlnya kalamullah dibanding kalam yang lain. Ya, itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Kalau ada air putih dibacakan surat Fatihah terus orangnya sakitnya sembuh, ya,
Itu kalau melihat hadis Nabi ini, itu memang kan fadlnya kalamullah, sehingga bukan sesuatu yang yang mengherankan. Memang kalamullah. Ya. Kalau kita ini sekarang misalkan kita ini adalah seorang penyair, seorang sastrawan, ya, kemudian mendengarkan seorang sastrawan yang lain membacakan syair-syairnya, ya, sama dengan kita melihat video itu, di situ ada kumpulan penyair, ada seorang sastrawan membaca. Itu kadang-kadang peserta yang mendengar itu bisa menjerit, bisa menangis. Ya, ada sastrawan Indonesia itu, si burung merak itu, siapa namanya itu? Ya, dijuluki. Itu kalau dia membacakan syairnya di sebuah ruangan, di sebuah tempat, itu banyak pesertanya yang kemudian menjerit, menangis, tiba-tiba tertawa. Kira-kira kalau kita yang mendengarkan itu biasa-biasa saja. Ya, karena apa? Tiba-tiba tertawa. Kira-kira kalau kita yang karena kita tidak paham dengan syair itu. Enggak paham dengan syair itu. Itu hanya kalamnya seorang penyair. Itu bisa membuat hatinya orang lain tersentuh. Orang-orang yang paham dengan syair itu. Ya. Lah kalamullah kalau dibacakan, ya, bahkan kadang-kadang orang yang dibacakan enggak ngerti, itu hatinya bisa luluh, begitu ya. Itu karena apa? Itu kalamullah. Enggak peduli dia ini paham apa tidak, apalagi paham. Ya. Ada orang-orang Quraisy mau membunuh Nabi. Ya. Orang-orang Quraisy mau membunuh Nabi. Ada 7 orang. Ya. Kemudian Nabi lewat membacakan ayat sajadah di depan orang-orang yang sudah pada persiapan bawa pedang dan mau berangkat kepada Nabi. Ternyata Nabi ketemu di tengah jalan itu. Terperangah mereka itu mendengar surat sajadah dibacakan. Terdiam semuanya sampai pada ayat sajadah tidak terasa orang 7 ini ikut sujud semuanya. Ketika dibacakan surat sajadah itu, pada ayat sajadah mereka sujud. Tidak terasa. Karena apa? Mereka paham dengan bahasa yang indah. Setelah mereka sujud, kemudian bangun lagi sambil menoleh ke kanan ke kiri, bubarlah mereka ini. Karena apa? Mereka ini paham syair Arab, ya. Ketika mendengarkan sebuah syair-syair yang bagus, mereka paham. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka mengerti ini adalah bukan kalamnya manusia. Ini begitu indahnya. Dia dengan ayat ini kemudian terbawalah hati mereka itu, sehingga tidak jadi membunuh Al-Quran. Membunuh siapa? Nabi Muhammad, gara-gara mendengarkan kalamullah itu. Itu dari aspek apa saja? Aspek keindahan, ya. Belum yang lainnya. Itu kalau ngomong itu ya panjang, ya. 1 semester gak selesai. Alasan kedua, ya. Alasan kedua itu Al-Quran itu kenapa harus dihafal? Karena kita yakin Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, ya. Isinya Quran itu petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Yang di penjelasan itu juga isinya petunjuk wal furqan, dan petunjuk yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang lurus, mana yang bengkok, bagaimana kehidupan ini. Luqman Hakim, ini saya tulis sedikit, pernah menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, ad-dunya bahrun amik, qad gharaqa fiha nasun kasirun, fa in istata'ta an takuna safinataka fiha al-iman billah. Wahai anakku, hidup di dunia ini laksana
sebuah lautan yang sangat dalam. Betapa banyak orang yang tenggelam hidup di dunia ini. Loh iya, kita nggak sadar, kadang-kadang kita tenggelam itu nggak sadar. Ya, ya. Ibaratnya masuk ke tengah hutan, nggak ada peta, nggak ada apa-apa, binatang buasnya banyak. Kita berhadapan dengan binatang buas kadang-kadang nggak tahu, karena binatang buasnya kadang-kadang berbentuk manusia, misalkan begitu. Ya kan, setannya berbentuk manusia. Ya, mau terperosok jurang, jurangnya nggak kelihatan. Mau tersesat, tempat yang mau menyesatkan kita tidak kelihatan. Sehingga kata Luqman Hakim itu, dunia itu laksana bahrun amik. Disitulah butuh petunjuk, disitulah butuh penjelasan-penjelasan. Kita mau berkarir, mau kuliah, mau apa-apa, itu butuh penjelasan. Alasan utama kita berpegang teguh kepada Al-Quran itu adalah disitulah, di Al-Quran itulah ada hudan, ada petunjuk, ya, ada penjelasan-penjelasan, ya. Mana jalan yang pas untuk hidup saya, mana yang tidak pas, mana yang gelap itu mana, sehingga dengan bawa Al-Quran jadi terang benderang, ya. Pada masa tabi'in, ya, kemudian tabi'in, kemudian berkembanglah Islam. Para generasi-generasi ini itu kemudian semangat kepada Al-Quran. Pengetahuan itu belum semarak sekarang. Semarak itu artinya sekarang itu berbagai disiplin ilmu sudah ada, saat itu enggak. Sehingga dia fokus kepada Al-Quran, ya. Tapi dengan Al-Quran itu, kemudian mereka mengkaji, kemudian mendalami, ya. Dari upaya usaha itu muncullah para ilmuwan Muslim yang ilmunya itu, ya, didasari, dilandasi dari dia belajar Al-Quran. Dia jadi seorang ahli kedokteran gara-gara Al-Quran, seperti Ibnu Sina ini. Tapi orang saat itu ilmunya itu begitu komprehensif. Jadi seorang disebut ahli kedokteran itu bukan berarti ahli kedokteran saja, tidak. Ya, dia ini seorang filosof Muslim. Ini masih terkenal sekarang di Barat. Jadi kitabnya Al-Qanun fil Tib itu masih digunakan sekarang. Ya, walaupun di sana disebut Avicenna, tapi Islamnya itu, tokoh Muslimnya itu masih dikaburkan oleh mereka, banyak yang seperti itu. Mereka ini, ya, di sini saya sampaikan ada Avicenna, ada Khawarizmi, ada Al-Biruni, ya, silakan dibaca sendiri. Jabir Ibnu Hayyan, ya. Mereka ini belajar pertamanya itu ya nggak ada yang lepas dari Al-Quran. Mulai merambah ilmunya, ya, mendalami ilmunya itu ya dari upaya menghafalkan Al-Quran. Ya banyaklah, apalagi yang Imam Syafi'i, Hambali, Imam Ghazali, ya, nggak terhitung. Sejak 10 tahun ada yang hafal Al-Quran, tapi tidak berhenti menghafal Al-Quran, tapi tidak berhenti hafalannya, Al-Qurannya itu dijadikan pijakan landasan ilmu pengetahuannya. Ya, sekarang ini kan tidak, kelemahan kita itu kan tidak. Jadi seakan-akan ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Ya, ini yang bikin repot dan bikin tersesat. Ya, bikin tersesat itu di situ. Ya. Sehingga mereka ini, ya, para ilmuwan Muslim ini berangkat, ya, pengembangan ilmunya, sehingga ada yang jadi filosof, jadi ahli kedokteran, ada yang ahli agama di bidang fikih, bidang tafsir, ya, ada yang di bidang kesehatan. Ya, ini berangkatnya dari Al-Quran,
yang kemudian melakukan penelitian, benar informasi ini informasi ini dari Al-Quran perlu dibuktikan. Sekitar tahun 80-an itu ada tokoh muslim namanya siapa namanya yang terkenal ini, Dr. Abdus Salam dari India ya. Mereka ini satu saat mendapat Nobel di bidang fisika. Nah, ketika ditanya, dari mana Anda kok bisa dapat Nobel, bisa menemukan hal-hal yang rumus-rumus fisika? Saya ini berangkat dari 2 ayat Al-Quran. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, ada 2 ayat Al-Quran di surat Al-Mulk ya, yang saya baca berulang-ulang. Sumarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'au wa huwa hasir. Ya. Benar ketika dia menelaah alam ini, ketika diulang-ulang ditelaah ini, keseimbangannya itu tetap seperti itu. Sampai ada kalimat sumarji'il ulangilah sumarji'il basara karrataini gitu ya. Yang qalib ilaikal basaru khasi'au wa huwa hasir. Nah, kemudian saya tekuni ini. Saya membuktikan selama kira-kira 30 tahun. Dan akhirnya Nobel ini yang saya terima. Dan itu jasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, karena itu Al-Quran ini ketika dikaji terus-menerus, itu tidak akan habis. Tadi fadlu kalamillahi ala ghairi kafadlillahi ala khalqi ya, ala sairi. Jadi orang sudah mengkaji ini, masih ada yang belum dikaji. Orang sudah mengkaji ini, masih ada, masih banyak. Jadi ini kekayaan. Ya. Sehingga menurut saya mutu yang sering kita baca, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah itu. Jadi tidak akan habis. Sudah menghafal, dikaji lagi, sudah menghafal, mengkaji lagi. Sudah belajar, mengkaji, disampaikan kepada yang lain. Orang yang seperti itu hidupnya, itu yang disebut Nabi khairukum begitu. Musimnya orang pada pulang, kita ngurusi Quran. Ini kan bagian usaha-usaha seperti itu. Musimnya teman-teman pada daring, kita harus ngurusi yang daring. Ya, ini kan ngurusi yang daring di sini. Musimnya Ramadan, orang puasa misalkan, sudah ngantuk. Orang yang disibukkan oleh Al-Quran masih harus ketanggungan tadarus Al-Quran. Sudah menghafal 1 halaman, pagi dihafal, sore hilang gitu kan. Pagi dihafal, jam 8, jam siang, jam 12 sudah hilang lagi, dihafalkan lagi. Ya, dikaji terus. Sudah hafal selesai, kemudian dipahami artinya. Sudah dipahami artinya, kemudian berupaya dikaji dari berbagai aspek ilmu pengetahuan. Masih berusaha lagi bagaimana bisa diamalkan dalam kehidupan, dalam dunia ilmu pengetahuan, dan dalam dunia kajian dan seterusnya. Itu man ta'allamal Qur'an ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi itu yang dijuluki Nabi, orang yang paling baik. Jadi kalau Nabi yang ngomong orang yang paling baik, itu gambaran kita jangan dibayangkan orang baik biasa-biasa, enggak. Itu memang terbaik. Kalau misalkan kita ini pergi, ini ada hadis ini ya, tapi konteksnya konteks masa Nabi. Kalau kita ini pergi ke sebuah swalayan, ke sebuah mall misalkan, itu kira-kira ya, yang baik, yang kita senang, kalau pulang dapat apa kira-kira? Ya apapun yang ada di mall itu kan ya. Nabi pernah membahasakan kepada para sahabat seperti ini ya. Ayyukum yuhibbu an yagiddu
wa kulla yaumin ila yudhani awailil aqabak fayati bina kotain. Apa kalian itu, ini Rasulullah ya, beliau bertanya begini, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Bud atau Akik, itu nama pasar saat itu, kemudian pulang dari pasar bisa membawa 2 ekor unta. Unta saat itu ya harganya mobil, ya harga mobil. Kemudian unta yang terbaik saat itu ditawarkan kepada Nabi tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Artinya dapat unta tapi enggak mencuri, begitu ya. Dapat unta tapi hasil usahanya sendiri. Para sahabat menyampaikan, saya senang ya Rasulullah kalau bisa dapat seperti itu. Kemudian Nabi menjawab, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat saja Al-Quran? Maknanya apa? Kamu beli ke pasar, beli unta, dapat 2 unta, dibanding kamu ke masjid menghafal 2 ayat saja, mempelajari, itu lebih bagus daripada dapat 2 unta tadi. Nah, gitu ya. Apalagi 30 juz begitu ya. Apalagi 30 juz. Itu cara Nabi memberi gambaran kepada para sahabat ya. Nah, yang berikutnya, mengapa Al-Quran itu harus kita hafal? Gini, tadi sudah saya contohkan. Jadi ada istilah di hadis itu, Al-Quran itu makdubatullah, hidangan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hidangan apa? Ini adalah perumpamaan. Ada di sini saya kasih contoh prasmanan gambaran gitu ya. Apapun yang dia inginkan dengan hidangan itu, maka bisa dia ambil. Di situ ada ilmu pengetahuan, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk, cara jadi orang hidupnya bahagia bagaimana. Saya teringat yang diceritakan di juz berapa 19 siapa namanya, Asif bin Barkhoya itu ya. Ketika Nabi Sulaiman itu bertanya kepada kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke sini? Kan itu saat itu jin Ifrit kan jawab, saya Nabi, saya bisa memindahkan sebelum Nabi berdiri. Tapi qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya Nabi, sebelum engkau mengkedipkan mata, maka kerajaan Bilqis sudah sampai ke sini. Siapa yang ngomong seperti itu? Indahu ilmum minal kitab. Dia dapat punya ilmu dari Alkitab. Kitab saat itu kitab apa? Kitab Zabur. Karena memang Nabi Sulaiman kan putranya Nabi Daud ya. Nah, apalagi dapat ilmu dari Al-Quran, begitulah ya. Dapat ilmu dari kitab saat itu aja yang bukan Al-Quran, itu mampu memindahkan, ya, saya ulangi, mampu memindahkan kerajaan Bilqis, ya, dari mana itu, Sabak ke mana itu, Yerusalem. Itu kisaran kira-kira 3000 km dalam waktu sekejap ya. Nah, betapa ilmu pengetahuan yang ada di kitab Allah itu begitu luas ya. Lah Al-Quran itu isinya adalah mencakup kitab-kitab terdahulu. Di samping Al-Quran itu punya kelebihan tersendiri ya. Sehingga tidak akan usang oleh zaman Al-Quran, tetap
tetap akan sesuai sampai kapanpun. Siapapun yang mengkaji adalah orang kedokteran, maka dia akan menemukan hal-hal yang terkait dengan kedokteran. Kalau yang mengkaji orang hukum, dia akan menemukan hukum yang terbagus dari Al-Quran. Yang mengkaji orang sosiologi, dia akan mendapatkan informasi pengetahuan tentang sosiologi yang ada dalam Al-Quran. Yang mengkaji orang tarbiyah, maka dia akan menemukan pendidikan yang terbaik di dalam Al-Quran. Ya kan? Hanya saja perlu kesabaran, ya, perlu ketelatenan untuk bisa mengkaji Al-Quran ini, ya. Dan itulah motivasi harus dibangun sendiri, ya. Harus ada nanti redup motivasinya dibangun lagi, bagaimana motivasi itu muncul terus, ya. Sehingga saking berat, ya, Al-Quran itu ya ringan, ya, menurut Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, mudah, tapi butuh istiqomah, butuh kesungguhan. Yang berat itu adalah kesungguhannya dan istiqomahnya itu, ya. Ada orang tidak biasa membaca Al-Quran, mungkin belajarnya itu sudah tua sehingga mengucapkan itu susah, tapi kepingin hafal, ya. Walaupun dia tidak bisa, walaupun dia ini kesulitan, tapi tetap dapat penghargaan, ya. Nabi sudah menyampaikan al-mahir bil Quran ma'as safaroh al-kiramil baroroh, itu yang lancar, yang bagus. Tapi yang namanya wa yatata fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran, masih dapat pahala, ya. Dan itu di masyarakat kita banyak yang kepingin pinter Al-Quran itu banyak, tapi kadang-kadang itu kurang sabar, ya. Al-Quran ini firman Allah yang kalau orang itu berhasil menekuni, Allah akan menempatkan sesuai dengan tempatnya yang pas untuk dia, ya. Ada hadis Nabi, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u fihi akharin. Ada orang itu derajatnya naik gara-gara disebabkan Al-Quran, tapi ada yang kemudian dia itu jatuh gara-gara Al-Quran juga, ya. Nah, ini kelebihan Al-Quran. Jadi tapi jangan berharap begini, saya mau menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran biar saya nanti jadi apa, nggak usah itu, nggak usah. Cita-cita jadi presiden, menghafal Al-Quran biar jadi, nggak usah, ya. Jadi ketulusannya, keikhlasannya harus dimunculkan dulu. Tetapi, ya, Al-Quran yang sudah nempel di seorang itu banyak disebabkan oleh Al-Quran yang ada di orang-orang itu, di kaum itu, kemudian dia terangkat martabatnya itu, ya. Ini ada gambar beberapa pemimpin dunia yang hafal Al-Quran. Jadi Indonesia juga beberapa tokoh, ya, pejabat juga hafal Al-Quran. Artinya apa? Artinya walaupun dia itu menggeluti Al-Quran, disibukkan oleh menghafal, ya, itu tidak menjadi halangan untuk dia aktif. Bahkan di UIN ini kira-kira tahun berapa ini, itu seringkali dulu saya ngurusi kegiatan di HTQ, itu JG apa HTQ begitu, ya. Ketika wisuda saya diminta nyodorkan nyodorkan mahasiswa berprestasi, ya. Itu yang membacakan saat itu rektornya Pak Imam Suprayogo, ya. Ada yang nilai terbaik dari jurusan matematika hafal Al-Quran 30 juz. Ada yang dari jurusan berikutnya, dari jurusan fisika hafal 30 juz, ya.
Ada yang kemudian hafal Al-Quran pada wisuda berikutnya dari biologi, hafal Al-Quran 30 juz. Jadi mendalami ilmu pengetahuan sambil kuliah itu mereka tidak kendor gara-gara menghafal Al-Quran. Bahkan semakin bagus. Tidak tahu itu bahasa kita mungkin berkahnya. Padahal secara akal kita itu waktunya habis untuk menghafal. Ya, gitu ya. Ada tanya jawabnya. Ya udah. Ini. Baik, mungkin alangkah baiknya kalau ada tanya jawab. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Saya kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tadi sudah menyimak motivasi hafalan Al-Quran oleh beliau Ustaz Samsul. Semoga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah semakin termotivasi nih buat menjadi bagian dari keluarganya Allah, agar kita bersama-sama menjadi ahlul Quran, ahlullah seperti yang diterangkan beliau tadi. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Monggo kalau teman-teman yang di rumah ada pertanyaan silahkan bisa langsung diketik, atau barangkali teman-teman yang ada di studio sini ada yang mau bertanya, monggo. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom maupun ada yang di YouTube bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum, dari Abdul Rahman, jurusan psikologi. Pertanyaannya yaitu, setoran hafalan Al-Quran itu diharuskan per hari berapa halaman atau semampu kita sendiri nggih? Terima kasih. Bisa langsung jawab. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu kan tidak ada paksaan ya. Tidak ada kepaksaan, tetapi kita ini diuji dengan kesungguhan kita. Sehingga berapapun itu sebenarnya adalah ujian terhadap kesungguhan kita. Bolehlah kita ini kemudian membagi, asalkan kita ini harus punya komitmen, sungguh-sungguh dan komitmen. Nah, ada yang kemudian membagi, saya ingin hafal kira-kira selama kuliah ini. Saya ingin hafal kira-kira cukup 1 tahun saja. Saya ingin menghafal Quran itu 2 tahun. Sehingga 2 tahun terakhir saya ini menyelesaikan skripsi. Nah, mungkin seperti itu. Gambaran saja. Dan itu biasa dilakukan oleh teman-teman yang menghafal Al-Quran. Kalau 1 juz itu kan 10 lembar gitu ya, kira-kira begitu. 10 lembar 10 lembar berarti kalau 30 juz itu kan kira-kira 300 lembar. Juz 30 kelebihan dikit, kelebihan kira-kira 3 lembar lah. Berarti 303 lembar. Nah, kalau sehari kira-kira mampu 1 lembar, kira-kira 300 hari itu sudah setahun, sudah enggak ada 1 tahun, 8 bulan kira-kira. Setahun kan 360 hari. Jadi kalau 300 hari, 1 hari bisa istiqomah 1 lembar, wah itu hebat. Wah saya enggak kuat kalau sehari ini 1 lembar. Wah udah dibagi 2 aja deh. Berarti sehari 1 halaman. Berarti butuh kira-kira 606 hari. 606 hari itu berapa tahun ya? Kira-kira 2 tahun setengah kira-kira ya. 2 tahun setengah kira-kira. Selesai itu. Kalau sehari 1 halaman.
Wah tetap nggak kuat saya, nggak kuat. Wah berarti dicoba diparuh sekarang. Diparuh lagi berarti sehari setengah halaman gitu ya. Berarti 1.200 kali gitu kan. 1.200 hari sama dengan seperti itu. Tapi istiqomah. Pokoknya sehari saya menghafal setengah halaman. 1.200 itu pas 4 tahun. Pas wisuda. Nah gitu. Masuk UIN menghafal Al-Quran setengah halaman. Ya, istiqomah. Pas mau wisuda, ujian skripsi juga wisuda menghafal Al-Quran. Luar biasa, gelarnya 2 ini, gelarnya 2. Ya. Apalagi juz amma sudah hafal, itu kan jadi nggak jadi 4 tahun, kurang dari itu. Yasin sudah hafal, surat Ar-Rahman, Waqiah sudah hafal, itu tambah nggak ada 4 tahun. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya, tapi yang harus ditekankan itu adalah komitmen dan sungguh-sungguh. Ujiannya di sana. Menghafal ini kok ya susah ya, baru dihafal siang sudah hilang, lupa. Nah itu ujiannya. Itulah yang menyebabkan pahalanya besar. Ya, kalau baru dihafal nggak akan lupa seumur hidup, kira-kira nggak besar. Pahalanya kurang besar, kira-kira ya. Ya itu ujiannya itu di sana. Itu kira-kira ya terkait dengan waktu dan mungkin strategi ya. Selain nanti mungkin butuh strategi yang lain. Silakan. Oke, alhamdulillah di sini udah masuk banyak pertanyaan. Jadi mohon maaf ya kalau banyak teman-teman pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa kejawab karena kita hanya memilih 3 pertanyaan yang menurut saya emang benar-benar terbaik lah, beda dari yang lain. Ini ada pertanyaan yang menurut saya pantas buat dijadikan pegangan buat kami para penghafal Al-Quran, baik yang baru memulai ataupun yang sudah selesai menghafalnya. Jadi pertanyaannya adalah, Ustaz saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga niat menghafalkan Al-Quran hanya karena Allah? Luar biasa pertanyaannya. Begini, ya sebelumnya ada hadis ini, ada hadis yang bagus kita dengarkan. Kebetulan saya tampilkan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la hasada illa fisnataini. Hasud itu kan dilarang ya. Hasud itu apa? Kepingin memiliki yang dimiliki orang lain, tapi tingkat kepinginnya itu nggak biasa, ya, sampai adem panas begitu ya. Ya, itu kalau nggak punya akhlak. Ada orang kaya dia kepingin, ya akhlaknya kurang, itu bisa benci kepada orang gara-gara dia iri, begitu kan? Nggak seneng gara-gara dia dapat nikmat. Ya, yang boleh hasud, yang lainnya nggak boleh. Yang boleh hasud itu ada 2 orang yang boleh dihasuti. Dihasuti itu diiri, dikepingini nikmat yang dia berikan. Kenapa kok seperti itu? Enggak. Sampai dibolehkan ada hadis seperti itu, la hasada illa fisnatain. Karena mesti ada sesuatu yang luar biasa yang dia miliki. Walaupun enggak tampak, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka, sesuatu yang anugerah yang besar sekali akan diberikan oleh Allah kepada 2 orang ini, ya, di dunia maupun di akhirat. Di Al-Quran itu kalau tidak disebutkan dunia atau akhiratnya, berarti itu dua-duanya. Ya. Yang pertama itu adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Salah satunya itu orang yang oleh Allah diberi Al-Quran. Kenapa kok diberi? Nah, masa diam-diam diberi? Nggak mungkin. Ya karena dia itu usaha sungguh-sungguh sama Allah, kemudian ditolong, dibantu, dia bisa hafal Al-Quran, ya, dengan kesungguhannya itu. Kemudian setelah hafal, dia ini berupaya membaca Al-Quran
Dalam hadis ini fahuwa yaqumu bihi ana al-lail, saking sungguh-sungguhnya digambarkan salat Qur'annya dibaca. Bu siang, bu malam dibaca. Ya, sehingga kita dulu pernah mentradisikan kalau Ramadan paling tidak kita latih sholat raweh 1 juz, begitu kan ya. Orang yang punya kebiasaan seperti ini akan mendapat sesuatu yang sangat besar, udah nggak bisa diukur. Misalkan dapat surga itu surga apa Ustaz ya? Surga level berapa gitu? Bintang berapa? Nggak ada bintangnya sudah, saking tingginya. Hotel masih ada bintangnya ya. Bintang 5 sudah bagus, sangat bagus. Itu sudah nggak ada bintangnya. Surga yang sudah nggak ada, saking besarnya di dunia maupun di akhirat. Ini motivasi yang besar untuk kita ini. Nah, supaya Quran kita itu tidak hilang, sudah kita tekadkan dalam diri kita, satu hari itu pokoknya punya jam untuk Quran, begitu dah. Punya jam untuk Al-Quran, terserah, jangan ditinggal. Ya, menghafalnya udah susah, ditinggal lagi. Nah, jangan. Ya, terus kita tetap beraktivitas. Jangan menghafal Al-Quran kemudian mengalahkan yang lain, enggak. Kita ini adalah manusia yang dikasih tugas oleh Allah mengemban tugas-tugas hidup di dunia. Tetap kita jalankan, tetap kuliah normal, tetap mengerjakan tugas. Kalau mahasiswa melakukan penelitian, membaca buku, nulis makalah, tetap dilakukan. Tapi punya jam khusus untuk membaca Al-Quran. Ya. Soal berapa dan banyaknya yang juz, waktunya kapan, itu dicari sendiri. Ya. Itu terlatih. Nanti kalau masih awal mungkin berat, tapi kalau lama-lama itu jadi kebutuhan. Seperti orang sarapan pagi itu, anak-anak itu kan nggak suka sarapan pagi, disuruh sarapan sama orang tuanya itu nggak mau, malas. Tapi dipaksa terus dipaksa, lama-lama nggak sarapan nggak enak, gitu kan? Lama-lama nggak sarapan sakit perut, nah, begitu. Lama-lama kalau nggak deres itu bingung, begitu ya. Kalau nggak deres bingung. Cuma kadang-kadang terbalik, deres bingung, begitu ya. Ya itu yang repot ya, deres bingung gitu ya. Nanti ada saatnya bisa menikmati Al-Quran, tapi itu bagian dari hidup ya, bagian dari hidup kita itu. Dalam satu hari itu ada waktu untuk deres ya, sesulit apapun ya, mungkin itu ya Ustaz ya. Ya selain mungkin ada yang lain-lain itu termotivasi. Nanti kalau mengkaji hal-hal yang sifatnya ada kaitannya dengan Al-Quran itu motivasi tersendiri. Apa ya, kalau kita orang pendidikan, apa hal ayat-ayat mana yang terkait dengan pendidikan? Kita orang matematika, banyak loh ayat-ayat terkait dengan matematik gitu. Hanya mungkin belum nyampe ke sana, maka enggak tahu. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, itu membuat kita ini terus tergugah, terus bertambah cintanya kepada Al-Quran. Ya. Ya, tapi banyak ini, panjang, tapi itu aja cukup deh. Ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang pas banget apabila ditanyakan ke Ustaz Samsul. Ustadz, apakah di HTQ diadakan pembelajaran ilmu qiraat asyarah? Mungkin beliau bisa menjelaskan sedikit atau syarat-syarat untuk mempelajari ilmu tersebut. Qiraat itu. Ya, qiraat, syarat-syarat. Saya ini ya teman-teman dicatat jadi pembina Hayat Tahfidz Al-Quran ya. Kemudian tapi sekarang ini lebih sering di fakultas ya. Nah, di HTQ ini sepengetahuan saya ya dibina mulai membaca Al-Quran yang ada teman-teman mahasiswa itu yang memang belum bisa baca Al-Quran itu ya dilayani belajar. Tapi lebih banyak yang kemudian menghafal. Kemudian jarang masihan yang belajar qiraah ya. Ilmu qiraat itu masih jarang sekali ya. Tetapi kalau mau ya itu bisa ke ustadz-ustadz langsung berhadapan
berhadapan kepada Ustadz, menyampaikan kepada Ustadz di HTQ ini, saya ini sudah hafal Al-Quran ya, dan sekarang ini saya ingin menambah pengetahuan saya terkait dengan lanjutan dari menghafal itu adalah tahu tentang ilmu qiraat ya, atau ingin setoran atau apa, sampaikan saja. Nanti insya Allah akan difasilitasi. Paling tidak disuruh menemui ustadz yang yang bisa mengajari, bimbing untuk belajar ilmu qiraat. Ya, insya Allah itu asalkan itu tidak mengganggu hafalannya, mengganggu kuliahnya. Ya, yang penting itu jangan sampai tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, itu ya. Ini dapat tugas buat makalah, harus sekarang ke sana menyelesaikan ini. Nah, terus enggak menyelesaikan ini, ditinggal belajar ngaji yang lain. Ini namanya tidak bisa memilah-milah. Ya, artinya tetap yang tugas wajib itu dijalankan. Keinginan yang lain dicari waktu yang lain. Ya, kira-kira itu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau Ustaz Samsul. Intinya yang beliau sampaikan tadi banyak sekali keutamaan dalam kepada orang yang menghafalkan Al-Quran, banyak sekali. Tapi intinya meskipun kita sudah mendengar banyak sekali motivasi, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita harus langsung action. Percuma kalau kita sudah banyak sekali motivasi tapi kita enggak, kalau bahasa Jawanya enggak ngelakoni. Intinya kalau kita sudah yakin kepada keutamaan Al-Quran, kita pasti akan langsung action tadi, langsung mulai ngafal, langsung mulai yang udah hafal mulai murojaah lagi, bukan malah mengolor-ngolor itu tadi ya. Dan semoga kita semua dihitung menjadi keluarganya Allah, yaitu ahlul Quran, ahlullah. Mungkin tadi yang disampaikan itu seorang mufassir Sayyid Qutb itu pernah menyampaikan begini, al-hayatu fi dhillil Qur'an nikmah la yadzuku illa man dzaqaha. Hidup di dalam naungan Al-Quran itu nikmat. Tidak akan ada orang yang tahu kenikmatannya kecuali orang yang pernah merasakannya. Nah, pernah merasakan itu ya dijalankan terus menerus gitu nanti. Jadi nggak bisa diceritakan, tapi harus dijalankan. Itu baru nanti akan tahu nikmatnya. Nah, kira-kira itu saja. Masya Allah sekali ya perusahaan penutup dari beliau. Intinya apa? Harus kita rasakan sendiri. Kalau kita kepingin tahu bagaimana sih nikmatnya orang yang dekat dengan Al-Quran, nikmatnya orang yang hafal Al-Quran, ya harus kita jalani sendiri, harus kita lakukan sendiri. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekhilafan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga belum menutup Ustaz ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Allahumma ja'alil Qur'anan rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jila akhzanina wa dhihaba humumina wa gumumina wa sa'iqana wa dalilan ilaika wa ila jannatika wa jannatin na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.